Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video review sebelumnya, saya udah banyak bahas soal desain, performa, dan beberapa kelebihan serta kekurangan dari Oppo A52. Nah, sekarang saya akan membahas lagi beberapa poin positif dan negatif yang saya temuin selama 1 bulan jadiin HP ini sebagai daily driver. Selama 1 bulan lebih pakai HP ini, Oppo A52 menurut saya termasuk HP yang tergolong aman, penggunaan baterai cukup awet, dan ColorOS 7-nya hampir nggak ada bugs. Walaupun sebenarnya ada satu keluhan, kabarnya HP ini punya problem di Instastory. Tapi seharusnya bug ini sudah diperbaiki di update sistem yang terakhir. Aktivitas utama saya menggunakan HP ini kebanyakan adalah buat nonton streaming via Netflix. Sesekali dipinjam istri juga buat nonton drakor. Apalagi semenjak Netflix sudah mulai legal dan nggak lagi diblokir oleh beberapa provider internet di Indonesia. Ya, selain karena bisa nonton film kualitas HD berkat dukungan sertifikasi Wi-Fi L1-nya, speaker stereo dari Oppo A52 memang bisa ngasih experience yang beda dibandingin smartphone lainnya yang hanya punya speaker mono. Tapi kalau Anda sebelumnya adalah pengguna Oppo A5 2020, mungkin akan sedikit ngerasain kalau speaker di Oppo A52 ini clarity-nya nggak sebagus pendahulunya. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan teknologi audio yang dipakai antara Dolby Atmos di A5 2020 dan Direct 2.0 di Oppo A52. So, tuning audionya mungkin sedikit berbeda. Sedangkan kalau output suara dari jack audionya menurut saya tetap oke lah. Dan khusus HP Oppo atau Realme, saya selalu mematikan fitur sound effect-nya, biar suara lebih netral dan bersih sewaktu dengerin musik pakai headphone. Ya, semua tergantung selera kuping juga sih. Kemudian posisi fingerprint di lokasi samping meskipun kekinian, tapi sebenarnya ada nggak enaknya juga sih. Karena bener-bener butuh penyesuaian kalau terbiasa pakai fingerprint scanner di bagian belakang. Jadi secara natural jari jempol kanan akan diregister untuk membuka kunci, atau pakai jari telunjuk kalau HP dipegang menggunakan tangan kiri. Nah, kadang-kadang jari telunjuk kanan juga ikut diregister, so semisal posisi HP sedang di atas meja, layar akan jadi lebih mudah untuk di-unlock. Masalahnya kadang-kadang suka nggak sengaja kebuka sendiri pas mau diambil. Jadi kalau ngerasa fingerprint ini terlalu sensitif, bisa coba ganti pengaturan screen of unlock dari light touch menjadi firm touch. Dikombinasikan dengan fitur raise to wake atau boleh ditambahkan dengan mengaktifkan fitur double tap to wake, sehingga fingerprint unlock hanya akan ngerespon kalau layar dalam posisi menyala. Terus soal kecepatan charging, ini sebenarnya udah pernah saya bahas di video update A5 2020 yang terakhir, dimana untuk kecepatan chargingnya nggak jauh berbeda dibandingkan A5 2020 yang masih pakai 10 watt. Padahal Oppo A52 udah pakai teknologi fast charging 18 watt loh. Nah, saya udah ngelakuin charging test yang kedua, dan nyatanya dari pengetesan terakhir yang saya lakuin, kecepatan chargingnya justru lebih lambat dari A5 2020, serta nggak bisa nyamain HP lain dengan spek charger dan baterai yang sama. Apakah lambat ini by design atau butuh software update? Saya nggak bisa kasih jawaban pastinya. Selain itu, secara performance, saya belum ngerasain adanya penurunan. Snapdragon 665-nya meskipun sudah sedikit lawas, namun masih mampu menghandle multitasking dengan sangat baik. Gaming juga lancar, bisa jadi karena kapasitas RAM 6GB-nya udah lebih dari cukup. Internal storage 128GB di HP ini pun juga jadi jaminan pemakaian dalam jangka waktu lama, apalagi buat penggunaan sosmed, terutama WhatsApp yang bisa banyak makan space internal lebih banyak. Ya, selain itu dari segi software, harapan saya ada dua. Yang pertama, berhubung Oppo ini adalah brand premium dibandingin brand satu grupnya, yaitu Realme, seharusnya user interface-nya harus benar-benar bebas dari iklan. Meskipun ya iklannya memang nggak seagresif brand sebelah. Yang kedua, ke depan jangan sampai ngasih update software yang bisa nurunin performa dari HP ini. Sesuai pengalaman saya sebelumnya di A5 2020 yang di atas kertas punya jeroan mirip dengan A52, semenjak upgrade dari ColorOS 6 ke versi 7, performanya jadi sedikit menurun. Terus kameranya, jujur bagian ini saya nggak bisa ngelebih-lebihin. Walaupun desain kameranya cakep, tapi dengan spek yang mirip dengan pendahulunya, hasil fotonya pun nggak ada kenaikan secara signifikan. Saya bilang speknya mirip karena kamera utamanya masih beresolusi 12 megapiksel, ditambah sedikit upgrade bukan aperture lebih besar di f1.7. Tapi satu keuntungannya, karena spek kamera yang sama dengan A5 2020 dan juga pakai SoC Snapdragon 665, hasil foto dari HP ini bisa di-upgrade dengan menggunakan Google Camera alias Gcam.
Nah, kerasa kan bedanya antara hasil foto kamera bawaan dengan Gcam? Ya, terutama foto di kondisi low light akan terlihat lebih terang dan detail dengan menggunakan Gcam. It's okay kalau menurut Anda kamera bawaan udah kelihatan cukup bagus, tapi kalau penasaran dan pengen tahu cara install serta konfigurasi Google Kamera di Oppo A52 ini, bisa cek videonya di kanan atas. Dan ya, tutorialnya mirip dengan yang pernah saya buat untuk Oppo A5 2020. Kesimpulannya, Oppo A52 adalah smartphone Oppo yang paling pas menurut saya. Dan itulah alasan kenapa saya lebih suka nge-review seri Oppo yang satu ini. Karena dari segi spek, performa, dan juga kameranya, terus kalau dilihat dari segi harga masih cukup worth it lah dibandingkan sesama seri Oppo lainnya ya. Oke, sampai di sini video dari saya. Kalau ada pengalaman lain selama pakai HP ini, bisa kok share pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau suka, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.